menjelaskan bahwa pada hakikatnya perintah untuk berperang sebagai salah satu makna jihad dalam ayat tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Allah telah membela dan mendukung umat Islam ketika ia sendiri ataupun berdua. Namun jika kita mengetahui betapa banyak sisi kebaikan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berjihad dan taat kepada Allah, tentulah umat Islam akan melaksanakan perintah tersebut. Abdurrahman Mas'ud dalam bukunya Karyawan Nusantara yang diterbitkan oleh Tentara Jakarta tahun 2006 halaman 73 menjelaskan bahwa Islam Indonesia memiliki dua model yang saling mengikat, yakni model universal dan model domestik. Model universal adalah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan dan uswatun hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara model domestik yang menjadikan Muslim Indonesia unik adalah mereka yang bermakmum dari model-model wali songo. mereka adalah wali songo yang namanya demikian populer telah berhasil mengubah Nusantara itu muda ke dalam agama Islam dengan penuh kedamaian abad 15 sampai 16. Dengan demikian, ungkapan yang menyatakan bahwa adalah Islam pada abad 18 sampai 19 di bawah bayang-bayang wali songo tidaklah berlebih-lebihan. Bahkan hampir selama 5 abad setelah periode wali songo, pengaruh mereka masih terlihat dan terasa hingga saat ini. Muncul sebuah pertanyaan, Apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana jihad Atau terus merupakan jihad Indonesia? tentunya tidak. Islam Indonesia dibangun dengan model toleransi terhadap produk-produk lokal yang ada. Islam Indonesia tidak memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan Islam. Bahkan begitu banyak masjid-masjid di Indonesia yang dibangun dengan model budaya mereka dan jauh dari model tanah barat. Namun yang terjadi saat ini adalah begitu banyak para pendakwah baru yang sekali membaca Islam demi hawa nafsu untuk menguasai seseorang atau sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah nasihati para sahabat dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunnah di sudut ketiga halaman 277. ada minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Qul wa mal jihadul akbar? Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Qul mujahidatul abdi hawa rawahul Baihaqi. Rasul menjawab, seorang hamba yang berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif kepada semua orang, berupa kemaslahatan dan kebaikan kepada semua orang, melainkan karena nafsu al-hawa yang dikedepankan. Pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah sebagai pembawa rahmat Allah kepada semua makhluk di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk itu, marilah kita jadikan jihad Indonesia ini jihad yang dapat menciptakan persaudaraan sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita, penyebar Islam di tanah Nusantara. Bukan seperti yang dilakukan oleh para pembaca Islam yang membesarkan nama Islam melalui teror terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Lalu bagaimanakah cara kita untuk membangun persaudaraan antar sesama mukmin dalam maknai perbedaan terhadap teks-teksnya? Untuk itu, mari kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10.
واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh kerana itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Haji yang arif lagi bijaksana Hadirin yang berbahagia, mengenai ayat ini, Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah juzuk ke-13 halaman 247 menjelaskan bahawa penggunaan kata ikhwatun mengisyaratkan bahawa persaudaraan yang terjadi antara sama mukmin ini adalah persaudaraan yang dasarnya berganda sekali atas dasar persamaan iman, kali kedua persaudaraan seketurunan, walau yang kedua ini bukan dalam pengertian yang hakiki. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan kita untuk memutuskan hubungan persaudaraan antara sama mukmin. Lebih-lebih lagi jika antara individu yang masih dekat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib dan seranggungan. akhirnya melalui azan perlombaan ini kami menghimbau kepada seluruh umat Islam maka bersama-sama berjihad di jalan Allah dengan penuh kerabahan dengan cara menghormati budaya lokal bangsa ini. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semuanya bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, kau sanjaya. wahai saudara-saudaraku orang Manda, taretan-taretan sadaya sampai kami sadaya sata reda. Hai saudara-saudaraku orang Aceh, kutanya mantu saudara berdua pagi-pagi. Wahai saudara-saudaraku orang Papua Irian Jaya, ipar-ipar kata orang, kita semua bersaudara. Wahai saudara-saudaraku keturunan Tionghoa, telah jatuh sejadi bangga cintanya. Wahai saudara-saudaraku orang India, hamsa baik-baik kau bahagia. Untuk itu, mari kita tingkatkan ukhuwah basyariah Ukhuwah batonnya Dan ukhuwah Islamnya demi menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Unzur ma'ala wa la tanzur ma'ala. Lihat apa yang dibicarakan. dan jangan lihat siapa yang Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta nomor 17 dari MA Al-Ikhwan.